Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ke-22 daripada bulan Jumadil Ula. Kembali kita dikumpulkan Allah di majlis yang penuh berkah ini, Rawdatul Ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita ikhwan untuk didatangkan di ini tempat untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah, untuk mendapatkan begitu besar dan banyak ampunan dosa dari Allah, dan insyaallah kita masuk dalam selalu lindungan Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang selalu menggembirakan hati baginda Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Muawanah, kitab yang penuh keberkahan yang dikarang oleh Imam Qutbul Irsyad Ghathil Ibad Habibana Abdullah bin Ali bin Ahmad Al-Haddad. Masih kita di muqaddimah atau pembuka kitab. Yang punya kitab baik dengan bahasa Arab atau terjemah jatuh untuk mengikuti. Yang tidak punya kitab untuk menyimak dengan seksama. Sekali lagi sebelum kita minta maaf, ketika hadir majlis taklim jangan sambil berzikir. Ya, zikirnya dilepas dulu, ditinggal dulu, nanti silakan mengqadha zikirnya kapan ada waktu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahhab ar-razzaqil hannanil mannan. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagaimana kebanyakan daripada ulama salaf kita memulai tulisan mereka dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan, dan mungkin ikhwan juga sudah sering dengar dari penjelasan para asatiz, pentingnya memulai segala pekerjaan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan menuliskan tulisan kalau itu berupa tulisan dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Karena begitu besar faedahnya, Rasulullah SAW menjanjikan keberkahan yang sempurna. Nabi mengatakan dalam hadisnya, kullu amrin dhibalin la yuftatahu bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fahuwa ajdar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan sedikit keberkahannya, akan tidak banyak keberkahannya, kata Rasulullah SAW. Maka apapun pekerjaan kita yang baik, mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang hukum Bismillahirrahmanirrahim ini. Ulama menuliskan ada 4, memang tidak ada 5. Bismillahirrahmanirrahim bisa jadi hukumnya wajib, seperti dalam bacaan suratul Fatihah dalam solat menurut madhab Syafi'i, karena Bismillahirrahmanirrahim bagian dari suratul Fatihah dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Kemudian menjadi hukumnya sunnah untuk setiap pekerjaan yang baik, yang mubah, itu diawali dengan perkara itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka menjadi sunnah hukumnya. Lalu kalau ada orang na'udzubillah min dzalik melakukan suatu pekerjaan yang makruh, diawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka makruh hukumnya. Bahkan boleh jadi kalau dia tahu dan disengaja, bukan lagi makruh, haram jadinya. Dia tahu pekerjaan itu Rasul tidak suka, Allah tidak suka dengan pekerjaan tersebut, tapi dia awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka boleh jadi derajat itu bukan dengan derajat makruh perbuatannya, tapi bisa jadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari situ, kalau ada orang na'udzubillah min dzalik melakukan suatu perbuatan dosa, diawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka haram perbuatannya itu, dan lebih haram lagi dengan Bismillah itu dilakukan. Lebih besar dosanya dengan Bismillah itu ketimbang dosa itu sendiri. Kalau ada orang yang na'udzubillah min dzalik mungkin melakukan suatu kemaksiatan dengan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak ada hukum mubah. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka dia akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Jadi boleh dikatakan hanya ada hukumnya sunnah, wajib, haram ataupun makruh. Ikhwan rahimakumullah, mungkin kita tidak lanjutkan pembahasan Bismillah ini, ya sangat panjang kalau tidak dibahas. Kemarin juga sudah banyak contoh, kita berikan contoh-contoh bagaimana cerita-cerita pentingnya kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu Imam Haddad memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut banyak sifat-sifat agung daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai dengan hamdalah, alhamdulillahil wahidil majid, al-jawad, al-wahhab, ar-razzaq, al-hannan, al-mannan. Beliau memuji Allah dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, selalulah kita lazimkan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah terkadang dijadikan wiritan, seperti kita besok salat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu jangan dilepas, jangan ditinggalkan ikhwan rahimakumullah. Ya baik, ya jangan dilakukan sebenarnya kalau kamu salat sendirian, ya. Kadang-kadang orang salat dewean sudah salatnya sendirian, tidak dapat fadilah berjamaah, tidak baca wirid, tidak baca zikir. Pas-pasannya hidup dia. Ya, nanti di surganya juga pas-pasan dia. Kita walaupun sholat sendirian, tapi sekali lagi saya tidak pernah menganjurkan anda untuk sholat sendirian. Sholat wajib haruslah berjamaah. Tak sempat di masjid, di mana tempat silahkan berjamaah. Tak sempat di musola, di rumah, di kantor, di sekolah berjamaah. Karena sepanjang hidup Rasulullah tak pernah sholat wajib kecuali berjamaah. Dan tidak ada pula sahabat Rasulullah yang sholat sendirian. Semua mereka berjamaah. Karena fadilah sholat berjamaah itu sangat luar biasa. Bahkan bisa dipastikan orang salat berjamaah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari hadis Rasulullah. Nah, ikhwan rahimakumullah, zikir subhanallah, subhanallah 33 yang kita baca, alhamdulillah 33 yang kita baca, Allahu akbar 33 yang kita baca. Itu jangan ditinggal. Ya, sekarang kan banyak orang anti zikir. Habis salat assalamualaikum surut bubar dia. Ada yang langsung buka HP, ada yang keluar. La wallah, tetaplah ngadep Allah, tetaplah ngadep kiblat, lafazkan puji nama Allah. Baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu sunnah Rasul. Rasul mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, setiap habis salat 5 waktu. Lalu kita mulai dengan membaca subhanallah, 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 baca dengan hati yang hadir. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah di sini kita mengucapkan sebagai zikir, bukan atas suatu ucapan hamdalah sebagai akibat daripada kita mendapatkan suatu nikmat. Ya, jadi hamdalah aslinya zikir yang kita ucapkan dan itu mizan timbangannya berat. Kemudian hamdalah memang disunnahkan ketika kita mendapatkan nikmat. Sekecil apapun nikmat itu, kalau kita lihat siapa yang memberinya, maka tidak ada istilah nikmat kecil. Semua nikmat Allah besar. Alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar 33 lengkapkan dengan Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Pahalanya luar biasa ikhwan. Amalan ini sangat ringan. Antum baca subhanallah, 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 sabar dengan ngadep kiblat, jangan belokkan hati kita. Jangan belokkan muka ente, dada ente ngadep Allah, ngadep kiblat, jangan. Ya kalau ente tidak bisa, ta'udzubillah. Yang jadi masalah bukan kita yang tak galak ngadep kiblat. Kalau ada orang habis sholat langsung berbelok, tak lagi ngadep kiblat. Habis sholat langsung dia belok, entah nyender ke kanan, nyender ke kiri, atau berbelok nian. Ini yang dikhawatirkan bukan dionya yang tak galak ngadep kiblat, tapi kiblat tak mau dihadapkan oleh dia. Na'udzubillah min dzalik. Allah seakan-akan tak demen ini hamba lama-lama ngadep Allah, sehingga hatinya dipalingkan oleh Allah, mukanya dipalingkan, hatinya dipalingkan. Na'udzubillah. Nah, kita mantapkan diri kita menghadap kiblat, baca. Nah, hamdalah, Imam Haddad memulai dengan hamdalah, dan ini juga ada anjuran dari Rasulullah untuk memulai dengan hamdalah. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, kullu amrin dzibalin la yuftahtahu bihamdulillah fahuwa aqta fahuwa ajdam abtar. Beliau memulai alhamdulillah, ucapan alhamdulillah ikhwan atas nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita atau kepada orang lain. Alhamdulillah itu boleh jadi kita yang dapat nikmat, boleh jadi orang lain yang dapat nikmat, tapi kita yang mengucapkan alhamdulillah. Dalam sebuah hadis atau riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang menyebutkan lafaz alhamdulillah khalisan mukhlisan min qalbi, dia ucapkan itu benar-benar dari lubuk hatinya atas suatu nikmat yang dia dapatkan ataupun orang lain dapat, kita yang ucap alhamdulillah, maka Allah akan bukakan buatnya 8 pintu surga dan diizinkan masuk dari pintu yang mana dia pengen masuk. Alhamdulillah, dapat nikmat, alhamdulillah. Kita mengucap alhamdulillah ada 2 kemungkinan, karena dapat nikmat atau selamat dari kecelakaan, dari keburukan, sakit, sembuh, alhamdulillah. Dengar kabar kita bakal dapat satu kesulitan atau tidak jadi, alhamdulillah.
Kita selamat dari satu kecelakaan, alhamdulillah. Dapat nikmat, sehat, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat ilmu, alhamdulillah. Nah, terkadang ucapan alhamdulillah juga kita ucapkan bukan kalau kita yang dapat nikmat, orang lain dapat nikmat. Kalau ini ada pada diri antum ikhwan, syukur. Berarti hati kita ada cahaya. Orang lain dapat nikmat, tapi kita melok senang. Misal kita dengar ada kecelakaan, ada mobil kecelakaan yang mana kita dengar kabar kalau di dalam kecelakaan itu ada teman kita di dalamnya. Ada teman kita di dalamnya, sehingga kita mencari kabar. Mana si fulan tuh? Mana keadaan dia? Ini ada yang mengabarkan sama kita. Si Ujang itu alhamdulillah dia selamat. Tak ngapo-ngapo dia. Betulan dia duduk di belakang, dia lagi tidur. Pas kecelakaan dia tak ngapo-ngapo. Dengar dia kawan kita si Ujang ini selamat. Spontan kita mengucapkan alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah. Yang dapat nikmat dia, tapi kita ikut bersyukur. Nah, ucapan yang mukhlis benar-benar lillahi ta'ala seperti ini keluar dari lisan kita akan menjadikan terbuka pintu 8 pintu surga, dan kita boleh masuk dari pintu yang mana kita inginkan. Nah, ini orang-orang yang hatinya bagus begitu. Dengar orang lain dapat nikmat, dia melok bersyukur, ucap alhamdulillah. Allah ikhwan, tapi hakikat syukur itu bukan hanya dengan lafaz alhamdulillah, tapi hakikat mensyukur nikmat Allah adalah menggunakan segala nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Apalah arti alhamdulillah, 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 tapi kalau nikmat Allah tidak kita syukuri dengan untuk taat. Alladzi ba'atha Muhammadan khatamul anbiya'i wa risalatihi ila jami'il ins wal jan. Yang mana segala puji bagi Allah dengan segala sifat-sifat yang disebutkan oleh Imam Haddad di sini. Yang mana Allah telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari semua nabi dan rasul. Kepada siapa Allah utus Nabi Muhammad? Kepada jins wal ins, kepada manusia dan juga bangsa jin. Jadi bangsa jin juga ada yang beriman dan mereka mendapatkan syariat sama seperti kita. Cuma bedanya nanti di situ kalau kehidupan jin ikhwan kita tidak usah bicara jin lebar-lebar ya. Cuma perlu ketahui jin itu sama macam manusia, ada kesamaan. Mereka mendapatkan risalah, mendapatkan artinya dakwah dari Rasulullah SAW. Mereka ada yang muslim, ada juga jin yang kafir. Ada yang soleh, ada yang toleh. Ada ulamanya, ada kiainya. Pecak kita juga sama. Jin itu ada tokoh ulamanya juga. Ada yang pintar, ada yang ahli agamanya. Ada yang awamnya, ada juga yang ahli maksiatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada jin lanang, ada jin betina, kawin, menikah, punya keturunan. Cuma bedanya dia pacak nyengok kita tidak pacak nyengok dia. Ya, kecuali orang-orang tertentu yang diizinkan Allah. Kemudian dari segi umur, mereka dipanjangkan Allah umur dengan yang panjang itu kadang sampai ribuan tahun. Ribuan tahun. Ada yang umur mereka tidak terlalu panjang, tapi manusia tidak ada yang sepanjang mereka. Kemudian jin bisa masuk manusia, manusia tidak baca masuk jin, kemasukan baca. Ya. Kemudian jin itu bisa berubah-ubah dengan keadaan yang dia masuk, dia bisa berbentuk nanti jadi bentuk hewan, jadi bentuk manusia, jadi bentuk apa juga bisa. Yang jelas kita tidak usah ngaku jin, kita ngaku manusia. Ikhwan rahimakumullah, risalah mereka dapat. Nah, di situ apakah jin ini masuk surga? Apakah masuk surga dan masuk neraka? Keterangan jin masuk neraka ada dalam Al-Qur'an. Tapi jin masuk surga belum ada dalam Al-Qur'an, dan Nabi pun tidak tunjuk tahu. Ya mungkin kalau dikabarkan jin masuk surga juga lesu kita kali. Ya, jin dengan segala bentuknya, tapi jin masuk neraka, na'am. Ya, jin masuk neraka seperti orang juga menjadi kerak neraka, bahan bakar api neraka, tapi masuk surga tidak ada. Hakata, yang masuk surga cuma dari kalangan manusia. Tapi ikhwan rahimakumullah, Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW beliau sebagai penutup para nabi, tapi beliau menjadi yang termulia. Rasulullah sebagai penutup tapi sebagai yang termulia. Wa unzila alaihi al-furqan fihi hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Telah diberikan kepada baginda Rasulullah SAW al-furqan, yaitu nama lain daripada Al-Qur'an. Yang menjadi petunjuk bagi manusia. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya seperti yang Allah syariatkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Disebutkan di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak bedakan antara nabi dan rasul itu dalam apa? Dalam mengemban risalahnya, yaitu mentauhidkan Allah, untuk tidak mensekutukan Allah.
Wa faddala dinahu ala sa'iril adyan, dan Allah lebihkan agama kita Nabi Muhammad dibandingkan dengan agama-agama yang sebelumnya. Semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelum Muhammad semuanya baik, semuanya mulia, semuanya diterima oleh Allah, tapi yang paling mulia adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk kita umat Rasulullah. Bahkan kita ni ikhwan rahimakumullah sangat-sangat dimanjo oleh Allah. Berkat kita jadi umat Nabi Muhammad sangat dimanjo oleh Allah. Dengan pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang sepele, kita diberikan Allah ganjaran yang begitu besar. Diberikan pahala yang besar, ampunan dosa yang besar. Contoh hadirnya kita di majlis taklim. Ya, disebutkan dalam hadis yang banyak. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang duduk sesaat, ya kita tidak lama di sini. Dari jam 8 jam 9 insyaallah bubar. Ya, 1 jam katakanlah kita duduk di sini, apa yang kita dapatkan? Ini sering disampaikan hadis ini. Allah catatkan pahala buat kita yang duduk di majlis, terlepas paham tak pahamnya antum, ngerti tak ngertinya, maaf ya, tidurlah kamu di sini tempat. Kebetulan kecapean, balik dari kuliah tak pengen tinggal majlis, sampai di sini tak tahan, badan kita tertidur. Dah bakal sia-sia ikhwan. Allah catat buat ente, itu terlepas bedanya dapat ilmu sama tak dapat ilmu bayang tidur itu. Kalau orang tidur tak dapat ilmu. Ya, orang ngantuk dapat ilmu seperempat, lebih bahaya dari yang tidur. Ya, kalau yang tidur masih mending, tak tahu nian dia. Kalau yang ngantuk itu bahaya. Dengan separuh hilang. Kakek pas orang nanya, ada berapa ustaz yang belaskan 4 uji dia 2. Ini musibah. Ya, melek lanian atau kepalangan tidur lanian. Tamam, tapi jangan. Ya. Nah, orang yang duduk di majlis taklim kata Rasulullah SAW, dia dapat pahala sebesar apa? Lebih afdal pahala yang Allah berikan pada malam hari untuk antum, lebih afdal daripada orang yang solat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdal daripada orang yang menghadiri 1000 solat jenazah. Lebih afdal daripada kita mengunjungi 1000 orang yang sakit. Wallahi wan, 1000 rakaat solat. Siapa yang mampu di antara kita? Tidak ada. Kalaupun 100 rakaat mungkin kita sudah susah, tapi subhanallah bisa didapatkan dari majlis. Ini kelebihan duduknya di majlis taklim. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya karena dengan duduk di majlis taklim lah, apalagi nanti duduk sama Ustaz Alwi fikih, penting itu. Dengan itulah kita bisa paham solat kita benar atau tidak, wuduk kita benar atau tidak, ibadah kita benar atau tidak. Dari situlah bakal kita tahu diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Tanpa ilmu orang ibadah dia akan nyesel. Dia boleh jadi tersesat, minimal dia akan merugi, tidak dapat imbalan dari sisi Allah, capek, letih, bahkan boleh jadi dicatat sebagai orang yang pendosa. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan rahimakumullah, banyak contoh-contoh kalau kita sangat dimuliakan, dimanjo oleh Rasulullah, oleh Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh, ya, belum saya sampaikan tadi. Fadilah membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 setiap habis salat. Apa fadilahnya? Rasul mengatakan, Man sabbaha lillahi 33 wa hamidallah 33 wa kabbara 33 wa atimma mi'ah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah lahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in kaffara dzunubahu wa lam mislu zabadal bahar. Orang yang setiap habis salat baca subhanallah 33, tapi baca yang benar ikhwan. Jangan subhanallah. Tak dapat pahala, dosa lagi ada. Ya baca alhamdulillah. Ada haknya alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Mana haknya? Lafaz Allah itu terakhir alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar 33 jadi 99. Lalu kita lengkapkan jadi 100 dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Maka Allah akan ampunkan dosa orang tersebut yang membaca setiap habis sholat ini, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Sallu ala Nabi. Ini berkat kita menjadi umat Rasulullah. Nah, ada contoh lagi banyak ikhwan. Sangat banyak. Ini mungkin sering saya sampaikan. Contoh lagi doa masuk pasar. Doanya pendek dan mungkin juga tidak sulit. Ini akrab sudah dengan kita doa ini. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Tidak seperti itu. Ya. Ada sedikit tambahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair baru wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar maca doa ini, kata Rasulullah, ini hebat nih, pikirlah antum, luar biasa, azim, luar biasa. Ini berkat kita jadi umat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk pasar dia maca ini, maka kutibalahu alfi hasanat, dicatatkan untuknya 1 juta pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, ini berkat Rasulullah, berkat kita jadi umat Nabi Muhammad. Wa yamhu anhu alfi sayiat, dihapuskan 1 juta dosa dia. Sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a lahu alfi derajat, dan diangkat derajatnya 1 juta derajat. Hafalkan ikhwan, sampai ke sama umi kamu, sama bapak, mama, ayah kamu yang mungkin ke pasar, saudara kamu, sampaikan biar mereka beruntung. Ke pasar masuk surga. Kan banyak ke masuk pasar tuh beloknya ke kiri. Ya, karena pasar itu tempat orang berbohong, tempat orang nipu, tempat orang saling hasut, saling dengki. Ya, belum lagi yang buka aurat mata kita yang pedagang nih, nyengok maksiat tiap hari. Ya, serem di Indonesia nih. Kadang-kadang orang bangun tidur betina itu dengan pakaian tidurnya ke pasar, diantar lakinya pula. Nauzubillah min dzalik. Maksiat kalau. Nah, ini kita pasar dapat surga. Kalau setiap hari ente baca itu masuk surga, masya Allah. Tiap hari, gampang zikirnya. Ya, bukan man qara'a thalatha ajza' minal Qur'an. Siapa yang baca 3 juz Quran masuk pasar, langsung saja mungkin. Ya, atau doa tadi diberikan siapa yang masuk Masjidil Haram barangkali. Wajah baik kita ini dah masuk pasar. Nih, pasar 10 Ulu, pasar 7 Ulu. Pasar Pocong ada ya? Ya, ada di sini kan? Atau Swida itu. Sebuah kami ada serem juga, pasar Kentut namanya. 14 Ulu situ, atau masih ada. Nah, masuk pasar-pasar ini ikhwan rahimakumullah, baca, nggak sampai ke sama mi gitu. Balik ini sampai ke mi oleh-oleh dari majlis topik. Ya, baca kalau masuk pasar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali jadilah. Atau nak ditambah disering ke baca, silahkan. Maka itu yang kita dapat 3 tadi. Dihapus, dicatat pahala 1 juta pahala, diampun ke 1 juta dosa, diangkat 1 juta pahala. Nak tahu lagi ikhwan, contoh lagi. Wallah, lautan ikhwan kalau kita bahas kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Yang ketiga, anda bagi 3 dulu, bagi ada selesai bacaan ini jam 9. Ya, ini masih belum. Satu lagi, nasihat buat diri ana dan ikhwan galau-galau yang masih punya umi, yang masih punya abah. Kalau lah itu hilang sikap, berpikirlah kamu. Kalau sudah hilang dua-duanya, nyesal, nangislah kamu. Begitu besar kedudukan orang tua. Kedudukan umi abah kita tu luar biasa ikhwan Allah. Walaupun dia tak ngerti agama. Walaupun ente masya Allah maca Quran lancar, bahkan ente hafid Quran, ente qira 5 belum selesai. Misal, ente ke majlis terus, ente jangan ke majlis semayang apa kata pas-pasan nak diingat ke pulau. Demi Allah, pintu surga tetap di tangan mereka. Keridhaan Allah di tangan mereka. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, ayyu rajulin yanzuru ila wajha abawayhi binadhar rahmah illa kataballahu lahu thawab hajj mabrur makbul. Atau kama Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, siapapun kita, kata Nabi. Memang di situ sebutkan imra'atun atau rajulun, tapi lanang betina sama itu. Yang memandang, ini pekerjaan sangat ringan ikhwan. Yang memandang wajah wong tuanya, uminya atau abahnya dengan pandangan rahmah, pandangan cinta kasih sayang, maka dengan pandangan tersebut Allah catat untuknya pahala wong yang berhaji makbul mabrur. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah hadiahkan untuk umat Rasulullah. Cuma mandang ikhwan, memandang muka bak kita, mak kita pandang, ya, dijingoi dengan penuh kasih sayang, penuh cinta. Maka pahala seperti orang yang haji makbul mabrur diberikan oleh Allah. Beb, kalau anda mandang 5 kali sehari, 10 kali sehari, tinggal catat. Makanya ikhwan, ada nasihat buat diri anda dan antum sekalian yang kita sudah terpisah dengan orang tua, sudah kawin kamu barangkali, ya, jadwalkan hidup kamu. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik seminggu masih sama-sama di Palembang, dak terjenguk kayak orang tua. Mahrum ente orang.
Berarti diharamkan Allah dari keberkahan orang tua. Di manalah kamu tinggal? Mak kamu di ujung Jakabaring sana tinggal, misal. Kamu di ujung Kenten sana. Tidak jauh, ikhwan. Tidak jauh. Bini kamu kalau di sana kamu kerja. Ya. Kamu di kantor. Di Kenten sana begawe. Bini kamu ada di Jakabaring. Bini kamu pengen kamu datang. Kamu kerja tahan. Ini mak kita, bak kita. Itu kalau memang jauh jarak. La wallah. 3 hari beda nyengok mereka suatu kerugian yang sangat besar. Apalagi kalau sampai seminggu tak sempat. La ilaha illallah, tak sempat. Awak masih di Palembang. Perjalanan paling sejam setengah kalau kena macet. Tapi kau bakal dapatkan cuma lihat muka mereka, muka orang tua kita, pahala haji makbul di sisi Allah. Mabrur makbul kata Rasulullah. Itu cuma nyengok. Kata kelak mak lagi tidur, mak lagi salat kita jengok bak lagi nonton TV kita jengok dari jauh. Itu diberikan Allah. Nah sekarang bagaimana kalau engkau menyenangkan hati mereka? Bagaimana kalau kita ngilangkan kesusahan mereka? Tanya mbak kita pas kau ente pengen datang ngari mbak atau telepon mak kita, mak aku nak ke rumah mak, ada nak beli apa mak di Thailand? Mak pengen apa? Mbak pengen apa? Siapkan dia nanti nabung khusus duit. Tabak padang benak aja dia. Belikan, bawakan. Wallah itu lebih besar daripada ente sedekah kepada siapapun. Menyenangkan hati mereka, memenuhi hajat mereka. Mereka sedang sumpek, sedang susah, itu senangkan. Mereka ada masalah, kita hilangkan. Itu jauh akan lebih hebat lagi tentu. Kenapa? Melihat muka mereka. Yang mana melihat muka mereka itu tidak memberikan manfaat untuk mereka kan? Tidak memberikan manfaat. Tapi diberikan Allah pahala seperti ini. Mana kalau kita menyenangkan hati mereka, gembirakan hati mereka, menghilangkan kesusahan mereka. Maka merugilah kalau orang yang disibukkan dengan dunianya sampai dia tidak sempat untuk duduk menghadap orang tuanya. Nasihat anak terutama untuk antum yang masih punya orang tua, apalagi yang orang tuanya tinggal sikok, entah bapak entah emak, jangan disia-siakan ikhwan rahimakumullah. Ya benar-benar dari tangan mereka surga dan nerakanya kita. Kalau kita tidak pandai mengambil kesempatan ini maka merugilah kita. Taib ikhwan rahimakumullah, kita umat Rasulullah, umat yang paling akhir tapi umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ciri daripada umat ini? Wa yu'minuna wa faddala dinahu ala sa'iril adyan wa ja'alahu akramu khalqihi alaih, dan Allah jadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling afdal, paling mulianya makhluk Allah di hadapan Allah. Tidak ada makhluk lebih dicintai Allah melebihi dari baginda Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih disayang Allah melebihi dari baginda Nabi Muhammad. Mungkin kalau kita kupas ini bulan Maulid kemarin sudah begitu banyak dikupas. Ya bagaimana kelebihan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ikhwan masih ingat waktu Al-Fakir sampaikan waktu Nojuari Ustaz Taufik kalau salah ya pas Maulid itu, bagaimana terhadap nabi-nabi yang lain ketika umat-umat mereka itu durhaka, Allah azab umat itu di hadapan nabinya. Bahkan Nabi Nuh contohnya, anaknya pun diadab Allah. Nabi Nuh menyaksikan. Tapi hal ini tidak Allah perlakukan untuk baginda Rasulullah. Umat Nabi Muhammad yang tak nurut, tak mau beriman, mendurhakai Allah Rasul, begitu mereka melakukan segala maksiat, Allah tak pengen Nabi Muhammad menyaksikan mereka diadab oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Nabi khawatir makmana dengan kalau aku setelah meninggal, kata Allah, selagi mereka mohon ampun, yang mukmin yang muslim, aku tak bakal adab mereka, kata Allah. Begitu banyak ikhwan kelemahan, kemudahan dan kemuliaan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaih wa ja'ala ummatahu khairu ummah ukhrijat linnas, dan Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad umat yang terbaik yang Allah pernah ciptakan daripada manusia ini. Diceritakan dalam sebuah hadis tentang Nabi Allah Musa alaihissalam yang menyaksikan gerombolan manusia yang jalan dengan penuh dengan cahaya. Nabi Musa kagum dengan kelompok manusia tersebut, dan Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah mereka itu? Apakah mereka umatku? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, la Musa, hum ummat Ahmad. Bukan, itu bukan umatmu, itu umat kekasihku Ahmad, itu Rasulullah Nabi Muhammad. Lewat lagi kaum yang lebih hebat lagi dengan cahaya yang lebih terang lagi. Nabi Musa berharap barangkali itu umatnya, apakah itu umatku? Allah tetap mengatakan, la ya Musa, bukan, itu bukan umatmu, itu umat Nabi Muhammad. Tambah lagi, lewat lagi, lebih hebat lagi sinar mereka, mengagumkan, lebih takjub lagi Nabi Musa.
dan berkata, apakah itu umatku ya Rasulullah? Ya Allah, tidak wahai Musa, itu umat Habibi Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai terakhir semuanya yang nampak begitu indah, begitu hebat adalah umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Allahumma ya Allah ij'alni min ummati Ahmad. Sampai Nabi Musa, ya Allah jadikanlah aku bagian daripada umat Ahmad, umat Rasulullah. Maka Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa jangan, kau sudah kujadikan kekasihku, sudah kupilih engkau menjadi kalimullah, yang bisa berucap, engkau sudah keangkat menjadi nabi. Saking nabi pengen jadi umat Rasulullah. Begitu banyak kenikmatan ikhwan rahimakumullah. Kita umat Rasulullah ini, antum punya niat solehah, belum dikerjakan, dicatat pahala oleh Allah. Dicatat pahala. Kalau kita kerjakan, dicatat pahalanya 10, bahkan sampai 70 sampai 700 bahkan. Belum sempat dikerjakan amal soleh itu, niat baik sudah dicatat pahala. Tapi beda kalau kita berniat dosa, berbuat maksiat, niat pengen berbuat maksiat, tak jadi dikerjakan, tak jadi dilakukan, tak dicatat dosa, bahkan dicatat pahala oleh Allah. Kita punya lintasan niat pengen berbuat maksiat, akhirnya kita nyesel, pada aku ninggal ke majelis Pak Sotopik tahan maga ibetino itu, dah galak. Tak jadi kita, dicatat pahala oleh Allah. Walaupun ke Sotopik pun dah jadi dia. Kesini pun tidak. Misalnya ninggalkan maksiat yang sudah diniatkan tadi, dicatat pahala oleh Allah. Satu niat hasanat tidak digawikan dapat 10 ganjaran. Ini salah satu bentuk kemuliaan umat Rasulullah SAW. Umat yang paling mulia, ukhrajatin nas. Yu'minuna billah wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri khas umat Rasulullah itu saling mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam keburukan. Nah, tanya diri kita, dalam sehari ini kita ada tak melakukan ngajak berbuat baik atau mencegah orang dari kemungkaran? Tidak katik hitung sampai 3 hari. 3 hari tak juga. Hidup pecah dewean baik kita. Ya. Ngajak orang berbuat baik tak pernah. 3 hari lewat. Mencegah orang dari maksiat pun tidak. Nah, kita sisip tak masuk kelompok umat Nabi Muhammad ini. Kenapa disebutkan umat Nabi Muhammad ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar? Itu sifat mereka. Ajak minimal ketika dengan azan, ayo pepe salat. Itu sudah ngajak orang berbuat baik. SMS kawan kalau jangan lupa malam ini majlis pada satu topik. Itu sudah amar ma'ruf. Jangan lupa majlis kaget, jangan tak punya wudu. Amar ma'ruf. Kalau nanti ceramah makibe tidak punya modal, gunakan medsos itu, HP itu biar HP ini jadi saksi kita di akhirat, nolong kita di sisi Allah. Kan ringan ya kawan. Nanti kan punya grup, macam-macam grup. Ya, kirim dengan bikinlah secantik nanti bisa membuat biar kawan nanti itu galak mukanya. Gambar kartun apalah budak gendut pakai kopiah barangkali. Ya buat tulisan, jangan lupa ke majelis pasang niat yang baik, jangan lupa punya wudu. Nah, itu sudah amal ma'ruf. Nahi mungkarnya ada juga, lagi majelis jangan main HP. Itu nahi mungkar. Ya, nak nahi mungkar cara berbeza tidak sanggup kamu. Minimal yang kecil-kecilan jadilah. Yang kecil-kecilan jadilah. Nengok ada kawan kita habis semayang langsung berdecut lagi. Cegah dia. Pada kan habis semayang langsung lagi. Tak kalangan Tuhan aku kata. Yo aku nak kawin jadi sehari besok cak itu lagi. Basic dia, kau ni tak ada demi Tuhan barangkali. Allah tak demen kau ngadap lama-lama. Sehingga kau habis semayang langsung belok hati kau. Kaget di kuburan kau berbalik pula. Di kuburan kau bakal tidak ngadap kiblat. Takut ini tidak apa-apa. Amal ma'ruf nahi mungkar harus ada. Pelan-pelan gitu. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar ini sifat umat Rasulullah, bukan sifatnya ulama saja. Kalau ulama itu memang tugas mereka, tapi kamu juga ikhwan semua kita. Harus punya sifat ini, amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang berbaik dan mencegah orang dari berbuat kesalahan atau dosa. Karena itu sifat umat Rasulullah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awuna 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan saling tolong-menolong dalam keburukan. Masih banyak orang yang saling tolong-menolong dalam keburukan, dan kita juga jengok diri kita hari ini. Lewat hari ini dak kati aku nih tolong menolong dalam kebaikan, aduh dah, waduh ngapa aku mau sini kawan ke majelis, itu sudah dapat kita tolong menolong dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam berbuat maksiat atau berbuat dosa. Itu sifat umat Rasulullah SAW.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa la yata'awununa 'alal itsmi wal 'udwan wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah. Sifat daripada umat Rasulullah itu selalu melakukan salat. Yuqimus shalah makna bukan mengerjakan salat, tapi mengerjakan salat dengan sempurna, dengan syarat dan rukun-rukunnya, tepat waktunya. Itu baru namanya muqimus shalah, orang yang mendawamkan salat, melakukan salat dengan benar. Nah, insyaallah kamu Ustaz Ali ngulangi kitab lagi kan, melok dari awal, jangan sampai sempat absen. Pelajari benar sifat-sifat salat, segala syarat wudu itu. Kenapa? Ini nasihat buat saya dan kita galau-galau ikhwan. Antum kan salat galau. Ya salat kan? Nauzubillah kalau ada yang tidak salat. Kalau ada yang tidak salat, kita doakan biar cepat disolatkan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita ini salat galau. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu bisa mencegah orang yang salat dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang tidak usah nyingok orang lain, tidak usah nyingok dari kita masing-masing. Aku ini sholat, bahkan aku sholat qobliyah ba'diyah, bahkan aku sholat sunnah yang lain aku kerjakan, sholat 5 waktu berjamaah. Tapi ngapu aku masih punya sifat hasud, ngapu aku masih sifat dengki, ngapu mata masih kugalak jingokkan untuk yang haram. Nah ini perlu pertanyaan. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kok aku salat tapi masih berbuat keji dan mungkar? Nah ini perlu pertanyaan. Jawabnya apa? Jawabannya ayat itu benar, salat kita yang tidak benar. Yang selama ini salat kita yang tidak benar. Boleh jadi gerakan salatnya, bacaan salatnya, ya boleh jadi wudunya, boleh jadi istinja dan seterusnya. Maka kita belajar. Ya belajar biar kita bisa menjalankan salat dengan baik. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yatawasawna 'ala sabri, dan saling bernasihat untuk sabar menjalankan syariat Allah. Wa yujahiduna fi sabilillah, ya kita saling nasihat. Ada kawan kita ajak ke majelis, misal udah sunan capeknya aku nih, kau pernah jalan loh bang, kau nak hilang pahala apa? Kau duduk dengar Ustaz Cik ngomong, tidur biar jadi kau dapat pahala bagaikan orang yang lebih afdal dari sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada nyolatkan 1000 jenazah, lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang. Belum lagi seluruh hewan yang ada di muka bumi Allah ini, yang ada di lautan, dalam riwayat termasuk yang hidup di daratan, tapi kebanyakan riwayat menyebutkan yang ada di lautan, bukan cuma sungai musibah. Seluruh hitanul bahar, semua hewan yang ada di lautan beristighfar untuk orang yang nuntut ilmu. Shallallahu alaihi Nabi. Sekarang berapa banyak hewan yang ada di sungai musibah hewan? Itulah orang-orang yang duduk di majlis salim ini perlu disyukuri adanya mereka ini. Berkat mereka ampunan dosa Allah begitu banyak deras turunnya. Duduklah kamu. Sekali lagi, anda bukan nyuruh kamu tidur di majlis. Kalaupun kamu ngerasa capek, letih, bismillah pergi. Aku nak berusaha untuk tidak tidur. Ambil wuduk, duduk, jangan pakai kipas angin gini. Ya, pesan kawan kalau aku ngantuk pijit kaki aku. Ternyata masih tidur juga, sudah. Ampunan dosa Allah pasti dapat. Rahmat Allah turun pasti dapat. Pahala yang banyak-banyak pasti dapat. Cuma sikapnya tadi. Ilmu mungkin gitu tidak ada dapat. Tapi alhamdulillah ilmu bisa kita kejar mungkin lewat streaming rekamannya dong, atau nanya sama kawan yang tidak datangnya. Nah, kita tawasaw bis sabar. Ajakkan sabar kau dengar paling sejam. Aku antar jemput kau. Bila perlu, tidak apa-apa. Habis majlis kita makan baik-baik. Kita kemana? Ajak makan yang doyan. Barangkali dengan itu dia melek matanya. Tidak apa-apa. Yang penting duduk di majlis. Duduk di majlis, dengar, dapat ilmu, dapat keberkahan, dapat apa yang baik. Wa tawasawna 'alal sabr wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Berjihad dalam makna pertama yang kita tahu, makna jihad berperang melawan orang kafir. Tapi bukan itu saja. Jihad makna yang lebih luas. Ya, makna bersungguh-sungguh untuk mencapai ridha Allah. Itu juga jihad. Ya, ente susah payah datang ke sini untuk majelis, itu jihad. Bahkan urusan dunia pun bisa jadi nilainya jihad di mata Allah. Mungkin ikhwan masih ingat cerita yang sering kami sampaikan juga tentang seorang sosok laki-laki di zaman Rasulullah SAW. Keker, bodinya hebat, tenaganya kuat, mondar-mandir bawa barang, begawi dia. Rasul menyaksikan, sahabat menyaksikan. Hanya sikap sahabat nyeletuk, ngomong, ya Rasulullah, kalau model budak macam ini, kalau melok jihad, mantap. Di bahasa kita nih. Nabi senyum, kata Rasulullah, sahabatku, kalau dia begawi manggul barang untuk nyari rezeki itu,
dengan niat biar tidak jadi peminta-minta, dia sedang jihad, kata Rasulullah. Kalau dia manggul barang tadi, bekerja capek letih untuk dapat rezeki yang halal buat anak istrinya, dia sedang jihad, kata Rasulullah. Kalau dengan pekerjaan itu, kata Rasulullah, dia niat untuk membantu orang tuanya untuk infak di jalan Allah, dia sedang jihad. Ini mana jihad luas, ya, melawan hawa nafsu itu juga jihad. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan, barangkali entah Allah takdirkan di mana tempat, mungkin jadi kita seorang yang jihad benar-benar melawan orang kafir, ya, melawan arus-arus pengaruh-pengaruh buruk terhadap diri kita, keluarga kita dari orang kafir, itu juga jihad. La jam 9. Ya, wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'in. Umat Rasulullah tidak takut dengan ancaman-ancaman selagi mereka benar merasuk dalam hak. Min ahli zaid wal khadlan faman yasuddu an sabilillah wa yalumu 'ala al-qiyam biwajibil haqq illa alladhina haqqat 'alaihim kalimatu minallahi tusyaqqa bisyafaq wal husran wal khuzyan wal hawan wa la yatajarrad li nash'i ibadallah wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masyaallah ahbab ikhwan rahimakumullah. Ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Qul bagi wasilah. Yang punya di HDF mungkin bisa dibuka wasilah Yazid ya Rasulullah di kitab zikir ziarah dan bagi ke belakang, satu kertas berdua kalau tidak cukup. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal muslimin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين وانصرنا من الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا احد منا عن بابك محروما مطرودا يا من وفق اهل الخير بالخير واعانهم عليه بك اللهم على الخير واعنا عليه اللهم ارزقنا التقوى مع الاستقامه واعد مجيبة ندم يوم القيامة واختمنا يا ربنا بحسن الخاتمة صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.